Baik teman-teman sahabat Muntak Insulin dimanapun berada, saya hari ini mau ada kegiatan di kampus dia ya. Ada rapat yayasan terkait pembahasan draft daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga pada Yayasan Pendidikan Tompotika Banggai. Baik, saya belum lanjut videonya, teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian ditekan tombol notifikasinya, dan jangan lupa di share atau dibagikan ke tutus anu sanggaatan. Tetap semangat tutus, jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan tetap dijaga juga marwah daripada kearifan lokal kita dengan menjaga semangat foto utusan Tumpun Ulipu. Terima kasih kawan-kawan. Kita baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya rapat karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 jam 2 lewat hampir. Terkait dengan hasil kemarin absen sudah ya tadi. Jadi untuk yang teman-teman lain yang baru di perjalanan atau ada yang berhalangan, nanti sambil kita tunggu sambil berjalan rapat ini. Jadi kemarin draft yang sudah kita bahas, sekarang kita coba kembali diskusikan berdasarkan kesepakatan pada rapat sebelumnya yang dihadiri oleh sekretaris dan dewan pengawas lainnya. Itu dari beberapa item ada yang sudah tidak jadi persoalan, tetapi ada juga beberapa poin yang direvisi atau dihilangkan dan juga ditambahkan. Berdasarkan waktu yang diberikan, sebenarnya kita minggu lalu sudah harus rapat hanya persoalan hal teknis tertentu, maka kesempatan kali ini baru kita bisa rapat kembali dengan agenda masih sama, hanya sekedar melanjutkan. Jadi ini tetap rangkaian daripada rapat sebelumnya toh. Jadi rapat sebelumnya itu sudah quorum, maka hari ini kita hanya melanjutkan. Jadi tidak pada persoalan quorum atau tidak dia, karena kita hanya melanjutkan ini. Teman-teman yang lain lagi di perjalanan. Nah, di dalam anggaran dasar rumah tangga ini, kalau kemarin hanya awalnya kita rencana membuat peraturan yayasan, maka hampir sama di dalamnya, mendingan sekalian kita buat anggaran dasar anggaran rumah tangganya yang selama ini memang belum ada. Hanya baru dalam bentuk akte pendirian yayasan, yang itu dalam sejarah yang kami tahu bahwa dari 2013 20 Juli itu sudah ada akte, lalu kemudian akte terakhir itu dia 2018. Jadi sebenarnya itu kepengurusan dari yayasan ini itu dari 8 Juli 2018 sampai 8 Juli 2023. Itu dia berlaku terhadap beberapa teman-teman yang menjadi ketua Dewan Pembina saat itu, Pak Erwin Yatin, kemudian ketua yayasan Pak Abdullah Ali, sekretaris Pak Musir Maja, kemudian bendahara Ibu Rohmi, kemudian ketua pengawas Pak Sarai almarhum Sarai Suni, anggota Samsul Rijal Poma dan Samsul Rijal Jalumang. Nah, itu masa jabatan mereka 8 Mei 2018 sampai 8 Mei 2023. Nah, artinya secara regulasi, secara aturan itu per detik ini masih berlaku sebenarnya itu hal tersebut. Walaupun secara teknis kemarin sudah ada pergantian Pak Sekretaris menggantikan posisi Pak Musir Maja. Saya kira itu teknis yang lain. Jadi tetapi kalaupun ada perubahan, kecuali ada perubahan di akte itu, karena akte itu tidak terdaftar sampai di kementerian kan. Nah, ini yang sebenarnya kesempatan yang akan kita lakukan setelah kita merevisi, memperbaiki dan mengatur semua tupoksi teman-teman yang sudah dalam bentuk anggaran dasar rumah tangga, maka ini akan menjadi anggaran dasar rumah tangga pertama kali sebenarnya. Jadi catatan sejarah kita teman-teman bahwa kita bagian dari sejarah berdirinya yayasan ini, kita ada dalam bagian membuat atau merampungkan anggaran dasar rumah tangga daripada Yayasan Pendidikan Tompotika. Nah, oleh sebab itu
Karena draft sudah ada dibagi dan kami sudah bagi di grup juga, di grup yayasan. Nanti silakan menanggapinya, terserah berlangsung di mana. Kalau per bab saya kira agak lama, tinggal dilihat mana yang masih belum dipahami atau masih perlu dibahas, silakan. Karena kemarin sudah kita bahas ini toh, hanya merubah antara lain misalnya Dewan Pengawas itu diangkat oleh pembina melalui SK yayasan, terus persoalan pengangkatan dan pemberhentian itu kecuali hanya 2 hal, dan itu berlaku sama kepada pembina, pengurus, dan pengawas, yaitu mengundurkan diri dan atau meninggal dunia. Nah, yang itu, yang tambahan-tambahan lain saya kira di sini hanya dari khusus sisi anggaran rumah tangga itu, nah, kita hanya menambah item yang terkait juga di masa anggaran dasar. Ya. Kalaupun ada penyempurnaan juga itu kita masukkan dalam beberapa poin, dan hal tersebut apabila misalnya masih ada yang belum diatur, maka kita akan atur dalam bentuk peraturan yayasan atau badan penyelenggara. Karena di poin tertentu itu kita juga coba memasukkan bagaimana posisi pengurus yayasan ini dengan amal usaha kita yang sekarang di Universitas Pemutikalowo, agar supaya tidak ada tumpang tindih kebijakan yang terkadang salah dipahami. Ya kan, bahwa dalam statuta terbaru, Statuta Ontika 2020, itu posisi yayasan adalah sebagai badan penyelenggara dia. Dari struktur organisasinya tersebut, dari kita dia sebagai badan penyelenggara. Nah, kita juga bagian adalah badan pengurus yayasan di yayasan. Karena yayasan ini terdiri dari 3 kan, pengurus, pembina, pengurus, pengawas. Nah, kita pengurus di teman-teman ini, kita adalah badan pengurus. Nah, kalau kaitannya dengan amal usaha atau unit kerja, kita adalah bagian daripada badan penyelenggara. Kita input juga di dalam. Jadi setiap kebijakan tertentu kita ke depan coba bangun kembali komunikasi dengan unit kerja kita atau universitas, untuk ketika ada hal tertentu ya dikomunikasikan ke kita. Nah, yang kedua, terkait juga hal tertentu di luar konteks ini, itu dimasukkan juga hal-hal tentang posisi teman-teman sebagai staf tersebut, bahwa kita kalau di universitas mungkin ada tenaga pendidik tetap misalnya di tingkat universitas misalnya di amal usaha kita, begitu pula di yayasan kita nantinya punya tenaga tetap ya. Punya tenaga tetap juga, sehingga ada staf biasa misalnya yang masih diperbantukan atau misalnya titipan misalnya, atau misalnya dia tidak bisa menjadi tenaga tetap selagi dia belum memenuhi prosedural, misalnya harus di atas 1 tahun lebih, ya kan? Kalau yang baru dia belum, karena kita akan menguji dia punya kemampuan, dia punya kinerja dan sebagainya toh. Nah, yang berhak mendapatkan SK tenaga tetap menjadi pengurus yayasan adalah yang sudah orang bilang melalui fase-fase perjuangan misalnya kan, kayak sudah lebih dari 1 tahun dan tidak rangkap jabatan pada unit kerja atau amal usaha yang ada. Itu poin yang juga penting dimasukkan agar supaya kita betul-betul fokus di yayasan. Ya kan, kita fokus di yayasan karena kerja yayasan ini sangat berat sebenarnya, sangat penting sekali, sangat urgent, apalagi kita bagian daripada badan penyelenggara dengan amal usaha kita. Nah, oleh sebab itu ya profesional teman-teman harus lebih dikedepankan, terutama tupoksi masing-masing yang sudah input di dalam tujuan atau pengurus yayasan. Jadi silakan nanti sambil dibaca, kalau ada yang mau ditanyakan kita diskusikan kembali. Jadi struktur di pasal 10 ya, di pasal 10 anggaran dasar itu tentang pengurus yayasan. Nah, di pasal 10 ayat ketiga itu struktur badan pengurus yayasan
terdiri dari sekurang-kurangnya. Jadi di pengurus ya, bukan di yayasannya. Kalau yayasan kita ada pembina, pengurus, pengawas. Nah ini khusus untuk pasal 10 ini dia tentang pengurus yayasan. Itu struktur badan pengurusnya terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua merangkap yayasan merangkap, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, kepala sekretaris merangkap anggota, tenaga tetap staf pengurus yayasan. Jadi yang bukan misalnya tidak masuk di tenaga tetap dia, maka dia tidak dalam bagian struktur badan pengurus yayasan ya. Yang masuk di struktur badan pengurus yayasan adalah ya tenaga tetap staf pengurus yayasan. Nah teman-teman lain misalnya kalau ada yang belum mendapat SK daripada tenaga tetap ini, nanti segera mengusulkan ke kami, kepala sekretariat, biar kami minta persyaratannya, kami buatkan, kemudian kami paraf untuk dibawa kepada ketua yayasan. Nah kalau tugas di poin 4-nya kan itu jelas, itu sama semua dia menjalankan tujuan yayasan. Ada pertanyaan di sini? Poin ke-7 ini? Poin ke-7 Pasal berapa itu? Pasal 10. Pasal 10. Poin ke-7 itu ya, pengurus yayasan ya? Ya. Oh ya, pengurus yayasan itu dan anggota tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Juga tidak diperbolehkan pengurus yayasan itu menjadi staf pegawai atau karyawan atau tenaga tetap atau juga tidak tetap atau staf pada unit kerja institusi lembaga atau usaha badan usaha milik aset yayasan. Artinya dia ketika dia menjadi tenaga tetap di yayasan, maka dia tidak bisa menjadi tenaga tetap di tempat yang lain atau dia bekerja juga di posisi unit kerjanya dia yang milik aset yayasan. Dia kecuali di luar yayasan, di luar milik asetnya kita. Misalnya kau jadi direktur PT apa di luar atau kerja sebagai bendahara bank gitu misalnya, jadi masalah. Yang penting dia, jadi masuk dari poin 7 ini adalah jangan dia rangkap jabatan di posisi internalnya, di asetnya. Karena ketika itu terjadi yang terjadi adalah ada budgeting yang keluar di penggunaan yang sama, statusnya orang-orang yang di bawah. Karena kan sumber pendapatan yayasan ini kan dari mahasiswa mau dari eksternal internal kan BPSPB dan sebagainya. Kemudian itu kan dikelola oleh organisasinya yaitu TIKA. Nah itu juga diantar ke kita misalnya ke yayasan. Pada saat misalnya penggajian dan sebagainya, terus dia dapat lagi dengan posisi dia yang lain. Nah ini kan double. Ya, nah, kita lebih fokus kepada profesional kerja dan pengembangan yayasan. Itu maksud daripada poin ke-7 itu. Jadi intinya badan usaha milik aset yayasan itu tidak boleh menjadi staf pegawai karyawan tenaga tetap, tidak tetap. Ya. Ya. Kalau dia misalnya statusnya dia dosen, ya kan, nanti dari pertimbangan dari rektorat itu nanti sebentar kita akan kaji sejak ini dia keluarkan, maka kita akan mendiskusikan khusus tersebut karena sudah ada poin 7 ini kan. Nanti kita akan kembalikan ke masing-masing misalnya apakah dia membuat surat pernyataan atau apa kan, Surat pengunduran diri. Kalau saya lihat poin 8 ini dalam hal pemberhentian dan pergantian pengurus, yayasan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dua cara. Pertama, pengurus mengundurkan diri, atau pengurus meninggal dunia. Ya. Itu poin A. Nah, jadi iya poin A. Pasal 10 dia harus mengundurkan diri, surat pengunduran diri. Mengundurkan diri. Tapi kalau misalnya kalau dia di luar konteks misalnya dia tidak rangkap jabatan, berarti dia boleh.
tidak boleh. Ada tidak boleh langsung misalnya gitu kan, harus ada kajian khusus dia. Nah kalau dari sisi misalnya dia sebagai status sebagai pengurus stok misalnya di situ, maka itu sudah mengundurkan diri. Ya. Dan itu sama berlaku di semua juga termasuk pengawas dan pembina. Nah kalau di pembina ini kan ada sedikit perubahan dia karena awalnya kan dia sempat dulu tidak dibatasi dia. Nah saja kan dulu ofisio bupati misalnya ketua pembina, ketua yayasan, ofisio ketua yayasan. Maka di pembina sekarang boleh lebih. Nah kalau dia lebih maka akan bersepakat siapa yang jadi ketuanya kan. Nah kalau yang lain misalnya di luar dia ada jabatan misalnya pejabat atau apa, maka dia otomatis 5 tahun. 5 tahun sejak ada di SK kan harus ada SK baru untuk yang baru-baru. Karena kalau yang lama misalnya ada penjara misalnya kan dalam ikut masuk di akta sekretaris, maka mereka terlihat sampai tanggal 2023. Beda kalau sekretaris juga itu dia hanya melanjutkan sementara sampai 2023 karena menggantikan posisi sekretaris yang lama. Nah kalau misalnya kita teman-teman yang baru itu dia akan berlaku sejak dia mendapatkan SK tenaga tetap terhitung dari situ. Itu yang baru. Bisa teman-teman sekarang Maret sampai Maret 5 tahun ke depan. Baik teman-teman, karena kita sudah di penghujung, kita sudah membahas semua dari halaman pertama sampai terakhir. Pembahasan anggaran dasar dan rumah tangga. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan perlu kami sampaikan bahwa sebentar ini kita akan melaporkan nanti setelah next ini melaporkan kepada pengurus yayasan, pengawas yayasan juga kita akan sampaikan, mungkin belum sempat hari kita akan menyampaikan dan kita akan membawa draft ini kepada ketua yayasan untuk ditandatangani dalam bentuk SK dilampirkan dengan ini. Setelah itu baru mungkin kita akan tugaskan siapa teman-teman untuk mengawal ini untuk mulai kita proses ke notaris. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas nama Badan Pengurus Yayasan, saya Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Untika, Yayasan Pendidikan Kompotika Lombok, sekaligus sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Untika. Maka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan draft daripada ADART ini yang sudah kita sepakati bisa menjadi petunjuk arah roh daripada yayasan ke depannya. Mudah-mudahan menjadi berkah dan insya Allah ini akan berjalan lancar untuk kepengurusan ke tahap berikutnya. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, maka rapat kelanjutan daripada pleno pembahasan peraturan yayasan yang termaktub seluruhnya tupoksinya dalam bentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Kompotika Lombok Banggai saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini SK yayasan yang dipersiapkan setelah nanti kita tetapkan draft daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ini tadi kita sudah tetapkan, walaupun belum diparipurnakan, kita nanti menunggu rapat selanjutnya lagi bersama dengan ketua dan pengurus dewan pengawas lainnya. Oke teman-teman, saya sudah selesai, saya sudah ada di kampus di Untika Universitas Kompotika Lombok Banggai. Setelah merampungkan tadi hasil kita rapat yang hanya dihadiri beberapa orang karena ada kesibukan yang lainnya dan kami koordinasi. Terakhir tadi kami dari rumah tempat aktivitasnya Om Janja Lumang, salah satu pengacara senior di Kabupaten Banggai. Kita koordinasi ke dia tentang hasil rapat tadi dan kita membawa draft untuk beliau lihat kembali dan akan kita benahi lagi untuk pertemuan selanjutnya lagi, karena nantinya baru kali ini dalam sejarah
kita akan merampungkan draft daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Tompotika Luwu atau disingkat YPTL. Jadi mudah-mudahan itu menjadi roh awal untuk kita sama-sama membenahi seluruh amal usaha atau unit kerja yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwu. Seperti salah satu unit kerja kita atau amal usaha kita adalah kampus biru, kampus Untika, Universitas Tompotika Luwu. Salah satu kampus kebanggaan kita, kampus yang menjadi aset kita bersama, dan insya Allah akan menjadi lebih berkembang lagi dan menjadi kebanggaan di masyarakat Kabupaten Bandung. Sekarang saya sudah di Simpong, sudah mau ke arah rumah ini. Ini sudah di samping pom bensin Simpong. Nah, jangan lupa utus ajak saudara-saudara yang lain untuk kuliah di kampus Untika, kampus milenial, kampus Mian Babasal, kampus yang sudah menelurkan banyak output yang bekerja di berbagai lini sektor, baik di negeri maupun di swasta. Dan kita terus menggembleng para dosen-dosen kita maupun pengolah yang lainnya kita untuk lebih mempunyai fasilitas yang lebih bagus lagi. Insya Allah pelan-pelan kita akan berjuang sama-sama. Dan jangan lupa tetap di subscribe channel Sahabat Mutakin Suling atau SMS channel dimanapun kalian berada, baik yang ada di muka bumi maupun yang sudah ada di dalam bumi. Tetap semangat agar supaya saya terus semangat membuat konten-konten video berbagai macam, baik vlog maupun yang lain-lain. Pokoknya SMS channel ini tetap terus berkarya di kondisi apapun, tidak ada persoalan. Jadi kawan-kawan, karena ini kita sudah di penghujung lagi minggu ini, jangan lupa persiapkan weekend Anda kemana. Yang belum baca doa, silakan baca doa. Biasa kan tradisi kita di sini baca doa sudah mau dekat-dekat puasa, minggu-minggu pertama biasa baca doa. Kemarin saya dapat undangan dari saudara saya Bung Ongki Rompas, baca doa syukuran untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Saya diundang ke beliau dan saya kena todong disuruh baca doa. Ini Ongki rupa-rupa. Oke. Jadi saya sudah mendekat ya, sudah dekat rumah ini. Sudah dekat rumah. Kemungkinan saya istirahat karena beberapa hari ini saya tidak kemana-mana, di kamar terus untuk fokus memperbaiki, merampungkan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sebagian dipercayakan oleh orang tua kita, Dewan Pembina, Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas. Jadi oke, saya sudah sampai di rumah ini, sudah sampai di depan jalan di Pulau Karimun Jaya. Alamat rumahnya Mutakin Suling nomor 106. Makanya sering saya pakai 106 nomor keberuntungan. Terima kasih sudah nonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga foto utusan. Dan saya ucapkan juga selamat untuk kita semua menghadapi bulan suci Ramadan. Mari kita menjalankan ibadah puasa ini, bulan yang penuh berkah, bertabur pahala kalau kita melaksanakan semua perintah-perintahnya. Terima kasih. Salam petutusan, salam SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.